adalah pertemuan kedua dan kali ini aku akan kasih lihat caranya bikin source vector illustration pakai Adobe Illustrator. Nah, bikin ilustrasinya kita bakalan memanfaatkan tools-tools sederhana dan tools-tools basic dari Adobe Illustrator itu. So, yang pertama kali harus teman-teman siapkan adalah contoh dari benda yang mau teman-teman bikin vektornya. Kalau aku sih biasanya aku cari dari Google aja, tapi teman-teman kalau lebih suka bikin sketsa sendiri silahkan bikin sketsa dulu. Cuman untuk mempermudah dan kita tahu bentuk nyatanya kayak apa, aku lebih suka langsung lihat fotonya gitu. Kebetulan di sini aku udah ada foto segelas kayak minuman bubble gitu. Terus yang kedua juga aku udah siapin palet warna yang akan aku pakai di ilustrasi nanti. Teman-teman boleh siapin paletnya sekarang atau bisa pakai warna yang asal dulu aja nggak apa-apa. Nanti di akhir teman-teman bisa adjust warnanya. Oh ya, aku mau kasih tahu dulu ada dua cara. Teman-teman bisa tracing langsung dari gambarnya pakai pen tools di sebelah kiri ini. Ada yang gambar pena. Ini bisa teman-teman klik. Lalu teman-teman bisa ngikutin garis dari benda tersebut nih di foto ini ya. Misalkan kayak gini. Lurus. Ini bisa ini namanya tracing. Tracing atau menjiplak. Nah, kayak gini misalkan, tapi aku jarang banget sih pakai tracing ini kecuali untuk bentuk-bentuk yang sulit dibuat pakai basic geometric shape gitu ya. Kayak lekukan-lekukan atau mungkin untuk cropping biasanya memang enak pakai pen tools, tapi kalau untuk bikin flat vector aku cenderung lebih suka pakai geometric shape gitu, bentuk-bentukan geometrik. Nah, pertama aku akan bikin gelasnya dulu karena gelasnya kan adalah bagian terbesar, dia kayak cangkangnya. Jadi aku akan bikin gelasnya pakai rectangle tool di sebelah kiri ini. Di sini tuh ada banyak banget bentuk-bentuk basic ya, bentuk-bentuk dasar kayak kotak, rounded rectangle, ellipse, ada star, ada polygon. Gitu. Tapi yang ada shortcutnya cuma rectangle dan ellipse. Oke. Aku akan bikin sebagian setengah dari gelas tampak depan. Lalu aku akan modifikasi gelasnya jadi kerucut di bawah gini. Ini baru setengah nih, tampak depannya doang. Nah, aku harus reflect ini, menduplikasi tapi juga mereflect. Jadi aku akan klik objeknya, aku akan klik kanan, transform and reflect. Di sini aku akan reflect ke vertikal, jadi seperti ini. Nah, jadi aku ada dua buah gelas tampak depan. Ini kan masih dua bidang nih. Aku akan menyatukan mereka menjadi satu bidang. Oke. Pakai Pathfinder Tools di sebelah kanan. Kalau belum ada, teman-teman bisa cari di sini. Window. Sini pasti ada Pathfinder. Nah, lalu udah di-select kedua bidang yang mau disatuin. Aku akan klik Unite. Ini yang paling kiri. Nah, dari dua bidang sekarang jadi satu bidang. Sekarang aku akan tambah lingkaran di bawahnya dan di atasnya untuk membentuk dimensi, untuk menambahkan dimensi di gelasnya. Kalau ini kan masih tampak depan banget nih. Nah, aku pengen ngasih dimensi ke gelas ini. Yap, gelasnya jadi ada dimensi ya, bawahnya jadi agak cembung gitu. Ini bisa ditambah kalau misalkan merasa kurang cembung. Oke. Nah, atasnya juga aku akan kasih ini
elips lagi. Nah, jadi gini ya, ini jadi kayak siluet siluet gelas gitu. Ya, aku udah ada 3 bagian nih, atas, tengah, bawah, dan bagian bawah, bagian tengah akan aku merge lagi kayak tadi. Nah, jadi cuma ada 2. Lalu aku akan bikin dimensi untuk bagian dalamnya, jadi aku akan kasih warna biru ini jadi agak gelap untuk memperlihatkan dimensi gelasnya. Jadi gelas tuh ada bagian luar, ada bagian dalamnya. Biasanya sisi dalam itu lebih gelap ya, karena dia kan ada bayangan. Nah, ini jadi kelihatan kayak gelas utuh ya. Oke, lalu aku akan nambahin sisi-sisi gelas ini, bayangan pada sisi-sisi gelas ini ya. Bagian sini ini aku mau tambahin bayangan sedikit. Caranya aku klik yang ini, yang elips ini, terus aku duplikat, aku copy, lalu aku paste in front supaya dia kesalinnya tepat berada di objek yang ini, yang aku copy tadi. Nah, jadi ada 2 kan. Lalu aku akan copy lagi dan aku akan paste in front lagi. Terus aku jadi punya kayak gini ya. Aku mau ambil ini yang sisi atasnya aja. Yang ini aku ambil, aku select, terus aku trim pakai Pathfinder tools lagi. Ini kalau di trim gitu dia biasanya jadi otomatis ngegroup, dan aku akan ungroup, aku hapus yang bawahnya dan aku pasang lagi yang atasnya. Aku kasih warna dia lebih gelap sedikit. Nah, jadi kayak gini. Sekarang aku mau bikin isinya. Untuk bikin isinya ini caranya juga sama kayak tadi aku bikin gelas. Jadi isinya tuh bakalan nyetak ke wadah gelasnya gitu ya, karena dia kan liquid. Aku mau copy paste, terus aku kecilin sedikit. Nah, aku ganti warna biar kelihatan. Ganti warna pink. Karena dia tuh kepanjangan banget, makanya aku bakalan potong, tapi aku bakalan potong pakai rectangle supaya rapi. Jadi kayak tadi aku trim lagi, tapi pakai tools yang berbeda. Masih Pathfinder, tapi aku mau pakai yang minus front, jadi nanti yang di depan yang kepotong. Ini karena yang di depannya yang rectangle, jadi dia akan kepotong sama bagian yang belakang ini. Nah, jadi kayak gini. Lalu aku akan bikin elips lagi di atasnya. Copy aja dari sini. Kalau mau perkecil atau perbesar objek itu jangan lupa pakai shift ya, soalnya kalau enggak dia bakal gepeng. Contohnya ini aku nggak pakai shift, terus dia jadi kayak gini gepeng. Tapi kalau aku pakai shift, dia jadinya stabil gitu. Kecuali memang tujuannya mau digepengin ya. Kalau cuma scaling sih kayaknya harus pakai shift. Aku akan bikin dia ada di depan. Klik kanan, arrange, bring to front. Di depan gini. Lalu aku mau pick warna yang sama dengan air ini. Aku tinggal pick color itu kita tinggal pencet I di keyboard ya. Nanti dia akan keluar gambar pena gitu. Nah, ini udah isinya. Oke, supaya tadi juga ngikutin dimensi gelas, aku pengen warna ini jadi dipergelap. Nah, jadi kayak gini. Sekarang aku akan bikin isiannya, yaitu si bubble-bubblenya ini ya.
Aku akan bikin lingkaran. Jadi bubble-nya ini akan aku kasih warna biru. Bikin lingkaran, akan aku copy lingkaran ini. Nah, aku mau ngambil bagian ininya. Aku akan trim. Aku akan ungroup. Ya, aku jadi dapat ini. Jadi ada dua bidang, yang ini dan yang bulan sabit ini. Yang lingkaran dan yang bulan sabit. Posisikan di sini. Nah, lalu aku akan main dengan transparansi. Ini yang lingkarannya aku taruh di paling belakang, send to back. Nah, aku akan bermain dengan transparansi. Di sebelah kanan ini ada tools transparansi. Lalu opacity-nya aku rubah jadi 70 aja ya. Dan blending mode-nya aku ganti jadi multiply. Jadi dia lebih hitam dari yang ini. Ini juga fungsinya buat bikin dimensi. Karena bubble itu mengkilat, jadi aku akan bikin dia kayak ada efek mengkilatnya gitu. Warnanya aku ganti jadi warna putih. Nah, opacity-nya aku kurangin jadi 50 segini, tapi ini kan terlalu terang ya, jadi blending optionnya aku ganti jadi soft light. Nah, jadi gini. Jadi kita punya 3 warna ya di bubble ini ya. Ada biru dongker, ada midnight blue, sama ada yang lebih mudanya lagi. Ini akan aku grouping. Grouping tadi kita bisa klik kanan, lalu kita select yang mau di grup yang mana, kita klik kanan, terus kita klik group. Atau tinggal klik di keyboard Ctrl G atau Command G. Oke, kita udah punya bubble-nya di sini. Cuma satu, jadi kita harus duplikat si bubble-bubble ini. Kita klik kanan, klik edit, copy bisa, atau Ctrl C, Ctrl V aja lah ya, biar gampang, biar lebih cepat. Atau kalian bisa juga klik Alt, terus di drag yang mana yang mau di copy. Oke, supaya bubble ini kelihatan dia ada di antara air, jadi ini kan kelihatannya masih warnanya masih sama nih. Aku akan bikin tag si bubble ini tuh kelihatannya dia ada di dalam air ya. Maka aku akan copy dulu ini. Oke. Aku akan trim sama si yang ini. Trim, ungroup. Nah, yang ini akan aku ini opacity-nya jadi 50, aku kecilin. Dan aku taruh di paling depan. Jadi ya kita bikin duplikat dari yang air ini dengan opacity yang dikecilin. Nah, jadi kelihatannya si bubble ini tuh ada di dalam airnya.